Kini, indeks kemampuan Houtu juga telah mencapai 53.000 poin dalam pertarungan frontal dengan memiliki 6 jalan reinkarnasi. Kekuatan tempurnya adalah 53.000 poin. Namun, jika ada seseorang yang dapat membantunya untuk mengerahkan kutukan reinkarnasi, jalan dewa berupa pembunuhan, gilotine neraka, ia dapat melampaui tingkat dan langsung menebas lawan yang jauh lebih kuat darinya. Dalam pertempuran ini, Zhang Yi telah merencanakan sejak lama, memasukkan segalanya ke dalam perhitungannya. Tentu saja, tidak mungkin tanpa Houtu sebagai senjata pamungkas ini. Sejak awal pertempuran, ia telah dipindahkan oleh Tianjie Xingdaisheng ke kota Tianhai dan terus berada di dalam bayangan Zhang Yi, menunggu Zhang Yi memberinya satu-satunya media yang mutlak diperlukan itu, terdakwa Yinian. Tuduhan memasuki dunia bawah secara ilegal, serta merencanakan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Suara Houtu yang tanpa emosi terdengar seperti vonis dari dewa kematian. Putusan, hukuman mati, gemuruh. Dalam tatapan putus asa Yinian, sebuah gilotin raksasa setinggi 1.000 meter yang memancarkan bau darah pekat dan aura kematian, merobek kehampaan dan jatuh tepat di atas kepalanya. Di atas gilotin itu berdiri dua sosok tinggi yang samar. Satu hitam, satu putih. He Bai Wuchang, penarik jiwa dan pencabut nyawa. Zhebian dan Fan Wuju tampak kabur dan tak berwujud, memegang rantai penarik jiwa dan tongkat duka, menatap dingin ke arah Yinian di depan mereka. Gemercing. Rantai itu mengencang. Tak peduli sejauh apa jaraknya, rantai tersebut telah mengikat Yinian, menyeretnya menuju gilotin neraka. Aliran sungai kuning yang suram, langit kelam yang berkabut. Kejahatan pasti dibinasakan. Wuchang memutus kehidupan. Suara kosong dan dingin bergema di dunia bawah, masuk ke telinga Yinian sebagai vonis pemusnahan nyawa. Tidak, aku adalah ras mimpi buruk. Aku abadi. Kalian tidak bisa membunuhku. Yinian mengeluarkan jeritan terakhirnya. Namun, He Bai Wuchang tetap tanpa ekspresi, menarik rantai di tangan mereka dengan keras, menyeret tubuh besar Yinian tepat ke bawah bilah gilotin. Inilah kekuatan sistem aturan. Prasyarat telah terpenuhi. Houtu telah mewujudkan rantai pembunuhan paling sempurna. Melihat wujudnya, mengetahui namanya, memperoleh tubuhnya. Dengan demikian, eksekusi terkuat pun akan terlaksana. Akhiri semuanya gilotin neraka. Houtu dengan ringan mengayunkan boneka di tangannya. Bus! Bilah gilotin raksasa membawa kekuatan aturan yang tak terbendung, jatuh dengan keras, tanpa sedikit pun keraguan. Kepala Yinian bersama dengan jiwanya terputus sepenuhnya oleh satu tebasan itu. Mimpi buruk pun lenyap. Di langit kota Tianhai, hanya tersisa Zhang Yi dan Houtu, yang dia memandang tubuh yang perlahan berubah menjadi kehampaan. Sudah berakhir. Seiring jatuhnya bilah dari dunia bawah itu, kepala Yinian dari ras mimpi buruk berguling di kehampaan, lalu berubah menjadi partikel mental hitam yang memenuhi langit. Jeritan memilukan seolah masih bergema di kedalaman jiwa setiap orang. Namun, napas kehidupannya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Pada saat ini, angin di langit kota Tianhai seakan berhenti. Medan perang yang semula riuh, dalam sekejap jatuh ke dalam kesunyian seperti kematian. Bukan hanya medan perang. Melalui siaran kuantum dari menara asal. Adegan ini disiarkan secara langsung ke setiap sudut planet bumi, ke setiap terminal peradaban yang memiliki kemampuan penerimaan. Maka, seluruh dunia pun terdiam. Baik itu para keturunan Atlantis yang bersembunyi di dasar laut, maupun para harpi yang bertengger di puncak gunung. Atau bahkan ras-ras kuno yang bersembunyi di ruang lipatan. Saat ini semuanya seolah dicekik oleh tangan tak terlihat, tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Keterkejutan. Keterkejutan yang tak tertandingi. Jika sebelumnya Zhang Yi menggunakan teknologi untuk menghancurkan pasukan gabungan 5 ras, menggunakan dosa penistaan dewa untuk menekan 4 pemimpin, itu masih dalam batas pemahaman mereka. Bagaimanapun, 5 ras tersebut hanya memiliki ahli tingkat ksatria putih.
Maka sekarang, Zhang Yi secara langsung mengalahkan ahli tingkat kesatria hitam dari ras mimpi buruk di ranah mental dengan indeks kemampuan setinggi 68.000 poin. Bahkan menggunakan kekuatan aturan untuk mengeksekusi dan membunuhnya. Hal ini sepenuhnya menghancurkan batas pemahaman semua orang. Ras mimpi buruk adalah ahli dalam memainkan jiwa, mimpi buruk bagi banyak makhluk kuat. Bahkan pada zaman kuno, selain segelintir ras dengan bakat khusus, tak ada yang mau memprovokasi kelompok orang gila ini. Namun sekarang, Yinian telah mati. Mati dengan begitu cepat, mati dengan begitu tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Glek! Entah siapa yang pertama kali menelan ludah. Suara itu terdengar sangat jelas di ruang observasi yang sunyi. Dunia telah berubah. Dunia ini benar-benar akan berubah. Di saluran terenkripsi yang hanya bisa dimasuki oleh para tokoh puncak sejati, banyak kesadaran saling berbisik dalam kegelapan, bertukar keguncangan batin mereka. Generasi ke-6 manusia, kita selalu mengira mereka adalah produk cacat yang dimutilasi oleh Sang Pencipta. Tanpa tubuh kuat, tanpa umur panjang, hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan alat eksternal. Tetapi hari ini, kaos telah membuktikan kepada kita dengan fakta bahwa generasi ke-6 manusia bukanlah tanpa nilai. Bahkan bisa dikatakan, dalam potensi evolusi, mereka memiliki kemungkinan yang membuat kita pun merasa takut. Pertempuran ini tidak hanya menegaskan reputasi tak terkalahkan Zhang Yi secara pribadi, tetapi juga mengangkat posisi negara Huaxu bahkan seluruh umat manusia generasi ke-6, hingga setara dengan ras kuno yang kuat. Mulai sekarang, di antara hutan ras dunia, pasti akan ada tempat bagi manusia generasi ke-6. Dan kaos adalah pembawa panji itu, simbol dan tulang punggung bagi seluruh manusia generasi ke-6. Britania, di dalam penghalang Avalon yang diselimuti kabut, Raja Arthur saat ini sudah sepenuhnya kehilangan ketenangan sebelumnya. Ia perlahan berdiri dari singgasana. Baju zirah emasnya mengeluarkan suara gesekan jernih di bawah cahaya lampu sihir. Tangannya menggenggam erat gagang pedang di batu. Ruas-ruas jarinya memutih karena tekanan. Merlin, apakah kau melihatnya? Suara Raja Arthur sedikit serak, dan di mata yang selalu penuh kepercayaan diri seorang raja itu, kini muncul sedikit kewaspadaan yang sulit disembunyikan. Aku melihatnya, rajaku. Merlin berdiri di belakangnya. Kristal di ujung tongkat sihirnya berkelip terang dan redup, menerangi wajah tampannya yang penuh kebijaksanaan. Ekspresi sang penyihir agung itu juga sangat serius. Dia bahkan mampu membunuh anggota ras tingkat tinggi seperti ras mimpi buruk. Raja Arthur menarik napas dalam-dalam. Rambut ikal emasnya bergerak tanpa angin. Aku awalnya mengira telah sangat melebih-lebihkannya. Ternyata, imajinasiku yang terlalu sempit. Sekarang dia bukan lagi sosok potensial yang perlu kita diskusikan di meja bundar untuk dijadikan sekutu. Dia adalah yang terkuat. Yang terkuat di antara manusia generasi ke-6. Gelar itu, untuk sementara tidak akan kurebut darinya. Seseorang yang seangkuh Raja Arthur pun, pada saat ini harus menundukkan kepala. Ia merasakan jurang besar antara dirinya dan Zhang Yi Merlin, yang memiliki otoritas Raja Arthur berkata, "Ini hal yang baik. Bagaimanapun juga, dia adalah sekutu kita." Raja Arthur menegakkan dadanya dan tersenyum. Benar juga, meskipun organisasi Tong hanyalah aliansi yang longgar, tetap saja lebih baik daripada menjadikannya musuh. Lancelot yang duduk di samping menundukkan kepala dan merenung cukup lama, lalu tiba-tiba berkata dengan suara berat, "Bagaimana kalau kita ikut menumpang kekuatan besar?" Merlin dan Raja Arthur saling berpandangan setelah mendengarnya, lalu mengangguk dengan penuh persetujuan. Bharata, di tepi sungai Gangga dan kubah emas kuil emas berkilauan di bawah sinar matahari. Tetapi suasana di dalam kuil itu sendiri terasa sangat menekan. Indra duduk bersila di atas singgasana gajah putih. Mata ketiga di dahinya yang baru saja terbuka, kini mengalirkan darah merah pekat. Baru saja, demi mengintip momen ketika Houtu membunuh Yinian, ia menggunakan kekuatan terlarang dari mata langit, dan akibatnya mengalami serangan balik dari aturan. Bagaimanapun juga, sistem aturan memiliki sifat mendahului. Setelah syarat aturan terpenuhi, jika masih ingin ikut campur, maka akan mendapat serangan balik.
Namun, ia tampaknya sama sekali tidak peduli dengan luka-luka itu. Hanya menatap kehampaan di depannya dengan tajam sambil bergumam pelan. Rantai sebab akibat terputus. Garis sebab akibat yinian diputus secara paksa. Bagaimana mungkin? Ras mimpi buruk bergantung pada ketakutan makhluk hidup untuk eksis. Selama ketakutan tidak musnah, mereka tidak akan lenyap. Bagaimana kaos melakukannya? Tidak ada yang lebih memahami betapa sulitnya membunuh ras ini selain Indra. Alasan mereka bisa bertahan sejak zaman kuno, hingga sekarang adalah karena bentuk eksistensi khusus itu. Di sampingnya, pemimpin ras 3 kepala, Vishnu, menghela napas pelan. 3 wajahnya secara bersamaan menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Indra, akui saja, era itu sudah berlalu. Garis keturunan kuno yang dulu kita banggakan, di hadapan monster yang terus berevolusi seperti kaos, sudah bukan lagi keunggulan. Huaxu, mulai hari ini, akan menjadi penguasa mutlak di timur. Kita harus mengevaluasi kembali hubungan kita dengan mereka. Jika tidak, nasib negara tepian rawa akan menjadi pelajaran bagi kita. Indra menatap Vishnu dengan terkejut. Ia tidak bisa membayangkan bahwa salah satu dewa tertinggi dalam mitologi Bharata itu akan mengucapkan kata-kata yang begitu putus asa. Ras 3 kepala secara terang-terangan telah menganggap Huaxu yang dipimpin oleh Zhang Yi sebagai lawan yang setara. Kolombia, pusat penelitian ilmu alam. Kopi di tangan Morgan Freeman sudah lama menjadi dingin, tetapi ia masih mempertahankan posisi memegang cangkir, seolah telah berubah menjadi sebuah patung. Di depan layar holografik raksasa itu, para elit yang mengendalikan kekuatan modal dan teknologi terbesar di dunia kini saling berpandangan, terdiam tanpa suara. Jadi ini, kartu trufnya? Setelah waktu yang lama, Morgan akhirnya membuka mulut, suaranya kering seperti seseorang yang berjalan di gurun selama 3 hari 3 malam. Da Vinci, apakah model datamu memperhitungkan hal ini? Di sampingnya, Da Vinci sedang mengetik dengan panik. Aliran data di mata mekanisnya begitu cepat, hingga hampir membakar prosesor. Tidak bisa dihitung. Sama sekali tidak bisa dihitung. Suara Da Vinci mengandung sedikit kegembiraan. Fluktuasi energinya tidak sesuai dengan model fisika manapun yang diketahui. Oh, ini adalah bidang yang sepenuhnya baru. Jika aku bisa menembusnya, hadiah Nobel Fisika tahun depan pasti menjadi milikku, jika penghargaan itu masih ada. Sial! Morgan membanting cangkir kopi ke lantai dengan keras. Cairan coklat itu memercik kemana-mana. Andai saja dulu kita mengeluarkan biaya besar untuk merekrutnya. Kirim ucapan selamat kepada Chaos. Gunakan standar tertinggi. Katakan padanya bahwa Kolombia akan selalu menjadi sekutu paling teguh bagi Huaxu. Selain itu, siapkan hadiah besar. Tidak, 2. Aku akan pergi sendiri ke kota Tianhai. Kelompok kapitalis ini memang paling ahli dalam membaca arah angin. Ketika Zhang Yi menunjukkan kekuatan yang mampu membalik papan permainan, mereka tidak akan ragu untuk berlutut dan menjilat sepatu botnya. Fremons, dataran es kutub utara. Di tengah badai salju, seorang wanita berwajah sangat cantik, namun dingin seperti es, mengenakan pakaian tempur hitam, berdiri di puncak gunung es. Dia adalah Morana, permaisuri Fremons, sekaligus sosok kuat yang dikenal sebagai Dewi Musim Dingin. Ia memandang ke arah langit timur yang perlahan menjadi tenang, dan di matanya yang indah berkilau cahaya yang berbeda. Kaos! Zhang Yi! Ia mengulurkan tangan rampingnya yang mengenakan sarung tangan, menangkap sehelai kepingan salju yang jatuh. Sepertinya, musim dingin yang panjang ini akhirnya akan menyambut seorang penguasa sejati. Mungkin aku juga harus pergi menemui kaisar baru ini. Dan di barat yang jauh, negara yang menjunjung tinggi kekuasaan ilahi, Vatikan. Di dalam Basilika Santo Petrus yang megah, Paus baru, George Wiggins, sedang diam-diam menatap proyeksi besar di depannya. Yang diproyeksikan adalah wajah Zhang Yi, yang dingin namun tampan. Kardinal Arnold Olive merasa wajahnya sangat serius. Hubungan antara gereja saat ini dengan Zhang Yi tidak bisa dibilang baik.
Bagaimanapun, peristiwa di bulan serta bergabungnya Zhang Yi dengan organisasi Tong telah menempatkan mereka di pihak yang berseberangan. Kini Zhang Yi menjadi begitu kuat yang bagi mereka merupakan ancaman besar. Krik. Olive mengepalkan tangannya dengan erat. Sarung tangan kulit kambing putih itu mengeluarkan suara tertekan. Pedang terkuat gereja itu merasakan dengan jelas ketidakberdayaannya. Saat ini, ia sudah sepenuhnya tidak mampu menandingi Zhang Yi. Berbeda dengan orang-orang lain di gereja yang merasa terkejut atau takut, di wajah Paus ini justru muncul senyum penuh makna. Senyum itu tampak ramah dan lembut, tetapi pada wajah yang hanya berusia sekitar 16 atau 17 tahun itu, justru terasa sangat aneh. Jari-jarinya yang halus perlahan mengelus permukaan bola kristal, seolah sedang membelai sebuah harta langka. Akhirnya, sudah matang. George Wiggins bergumam pelan, suaranya bergema di aula yang luas. Tidak sia-sia aku menunggu selama ini. Wadah yang sempurna, jiwa yang sempurna. Cahaya Tuhan pada akhirnya akan menyinari dunia yang kotor ini melalui dirimu. Amin. Di atas langit kota Tianhai. Kematian Yinian bagaikan sebuah palu berat yang menghantam keras hati Kaisar ras naga tirani. Cincang ia yang semula berdiri dengan tangan terlipat di dada, menunjukkan sikap angkuh. Aku tidak akan ikut campur. Kini tampak sedikit kaku. Sepasang mata vertikal emasnya menatap Zhang Yi dengan tajam. Di kedalaman matanya, untuk pertama kalinya muncul emosi yang disebut kewaspadaan. Ia memang arogan, tetapi bukan bodoh. Ia sangat memahami kekuatan Yinian. Bahkan jika ia sendiri ingin benar-benar membunuh mimpi buruk yang licin itu, ia tetap harus mengerahkan cukup usaha. Namun Zhang Yi tidak hanya menghancurkan mimpi Yinian dalam waktu yang sangat singkat, ia bahkan membunuhnya dalam satu serangan, tanpa memberi kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun meminjam kekuatan Houtu, hasilnya tetap jelas. Yinian telah dibunuh. Potensi pertumbuhan generasi ke-6 ini benar-benar mengerikan. Qing Chang tidak takut pada siapapun yang disebut sebagai orang kuat, karena suku Tyrannosaurus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi tantangan apapun. Namun, yang benar-benar membuatnya gentar adalah seorang kuat yang memiliki kecepatan pertumbuhan tanpa batas, hampir tanpa hambatan sama sekali. Sulit baginya untuk membayangkan mengapa seorang generasi ke-6 bisa berkembang dari nol hingga mencapai tingkat seperti sekarang hanya dalam waktu belasan tahun. Memikirkan hal ini, Qing Chang tiba-tiba melirik ke arah dua mahatinggi suku naga yang mengawasi dengan tajam di sampingnya. Di dalam tatapannya muncul sedikit pemahaman. Orang ini? Apakah dia pisau tajam yang sengaja dibina oleh suku naga? Benar-benar menginvestasikan begitu banyak sumber daya pada seorang generasi ke-6. Entah apa yang mereka pikirkan. Qing Chang merasa bahwa segala sesuatu tentang Zhang Yi diberikan oleh suku naga. Hanya dengan begitu, semuanya terasa masuk akal. Namun, pada saat ini, Qing Chang tahu bahwa arus besar sudah berlalu. Pertempuran ini telah ditentukan, dan ia tidak mampu mengubah apapun. Jika harus menyalahkan, maka hanya bisa menyalahkan 5 ras besar dan Yinian yang terlalu tidak berguna, bahkan tidak mampu membunuh Zhang Yi. Karena itu, sekarang keinginannya untuk menghancurkan negara Huaxu, atau bahkan hanya mundur dengan selamat sambil membawa pergi 4 pemimpin besar, telah menjadi angan-angan belaka. Qing Chang menghembuskan napas berat. Petir yang semula telah mereda di sekujur tubuhnya kini kembali bergetar gelisah, menunjukkan betapa tidak tenangnya hatinya. Ia menatap Zhang Yi dengan penuh kebencian, seolah ingin mengukir sosok itu hingga ke tulang sumsum. Bagus, bagus sekali. Suara Qing Chang bergemuruh seperti guntur. Setiap kata seakan diperas keluar dari sela-sela giginya. Kaos, aku akui, aku salah menilaimu. Kau bukan serangga, kau adalah seekor naga muda yang sedang tumbuh. Kata naga muda mengandung makna mendalam. Ia menyiratkan bahwa Zhang Yi dibesarkan oleh suku naga. Hari ini, hutang ini akan diingat oleh suku Tyrannosaurus. Zhang Yi menggenggam pedang panjangnya. Menghadapi ancaman dari penguasa generasi kelima itu,
Ekspresinya tetap tenang, tanpa sedikit pun riak. Bisa diingat oleh suku Tyrannosaurus juga merupakan kehormatan bagiku. Zhang Yi menjawab dengan tenang, nadanya tidak rendah diri, namun juga tidak sombong. Namun aku tidak berharap di masa depan harus bertarung dengan Anda di medan perang. Tetapi jika Anda menindas dengan kekuatan. Sorot mata Zhang Yi menjadi dingin. Auranya sama sekali tidak kalah saat menatap cincang. Aku juga tidak akan tinggal diam menunggu kematian. Lidah yang tajam. Cincang mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. Ruang di belakang cincang terbelah, menampakkan pusaran petir raksasa. Ia menatap Zhang Yi untuk terakhir kalinya, lalu melirik ke arah Bai Longzi dan Heilong di kejauhan. Kilatan kebencian melintas di matanya. Kalian memenangkan putaran ini, tapi bukan berarti akan menang selamanya. Hari kejatuhan akan segera tiba. Di sanalah tempat pemakaman para dewa yang sesungguhnya. Yuan Jing, Yuan Mo, dan bocah generasi ke-6 itu, aku akan menunggu kalian di sana. Semoga saat itu, mulut kalian masih sekeras sekarang. Setelah berkata demikian, tubuh cincang berkelebat dan masuk ke dalam pusaran petir. Boom! Dengan dentuman keras, pusaran itu menutup dan awan petir di langit pun lenyap. Sinar matahari kembali menyinari bumi. Di atas kota Tianhai, akhirnya kembali tercipta ketenangan yang telah lama hilang. Setelah memastikan bahwa aura Qing Chang benar-benar menghilang dari jangkauan persepsi, barulah dari bunker pertahanan udara dan tempat perlindungan di darat terdengar sorakan yang penuh kehati-hatian. Pergi. Sudah pergi? Monster itu pergi. Kita menang? Menang! Kita menang! Sorakan itu seperti percikan api yang menyebar menjadi kobaran besar. Dari kota Tianhai, dengan cepat menyebar ke seluruh negara Huaxu. Di jalanan, di antara reruntuhan, tak terhitung para penyintas berhamburan keluar. Mereka saling berpelukan, menangis, dan berteriak, meluapkan kegembiraan setelah selamat dari bencana. Ini adalah serangan balasan yang sesungguhnya dari ujung keputusasaan. Menghadapi pengepungan bersama 5 peradaban kuno, bahkan menghadapi ahli legendaris dari suku Tyrannosaurus, mereka bukan hanya berhasil mempertahankan gerbang negara, tetapi juga mempertahankan martabat negara Huaxu. Hidup chaos! Hidup Huaxu! Gelombang suara mengguncang langit dan bumi. Namun, tepat ketika seluruh negeri bersukacita, sebuah suara dingin terdengar melalui siaran, langsung menekan semua keramaian. Sekarang merayakan masih terlalu dini. Di langit, Zhang Yi tidak turun. Ia tetap melayang di ketinggian, menatap dingin ke bawah. Musuh memang mundur, tetapi belum benar-benar musnah. Suara Zhang Yi tanpa sedikit pun kehangatan, hanya berisi ketegasan berdarah. Pasukan utama 5 ras memang telah kalah, tetapi markas mereka masih ada. Fondasi mereka masih ada. Selama mereka diberi waktu, mereka akan kembali lagi. Aku tidak membutuhkan perdamaian sementara. Yang kuinginkan adalah menghapus semua ancaman hingga ke akarnya. Ia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menunjuk ke kejauhan, ke arah pelarian 4 ras besar. Seluruh pasukan Huaxu, dengarkan perintah. Gunakan sisa kekuatan untuk mengejar musuh sampai tuntas. Jangan mengejar nama seperti seorang tiran. 6 wilayah militer, pasukan bayangan, legiun manusia super, bergerak serentak. Target, wilayah suku baja, suku langit, suku serigala taring, dan suku titan. Misi, pemusnahan, tidak menerima penyerahan diri, tidak menyisakan tawanan. Aku ingin menghapus keempat ras ini sepenuhnya dari peta planet bumi. Boom! Perintah Zhang Yi seperti percikan yang menyalakan tong mesiu. Pasukan negara Huaxu yang semula tenggelam dalam kegembiraan kemenangan, setelah sesaat tertegun, justru meledak dengan semangat tempur yang lebih membara. Bunuh! Patuh pada perintah, musnahkan 5 ras. Pada saat ini, tidak ada yang merasa Zhang Yi kejam. Di dunia akhir zaman, belas kasihan adalah kekejaman terbesar terhadap diri sendiri. Dengan tangan besinya, Zhang Yi telah menempa tulang punggung terkuat bagi negara Huaxu. Terompet serangan balik kembali ditiup. Sementara itu, 4 pemimpin ras yang terluka parah hanya bisa memelotot dengan putus asa.
Yinian telah terbunuh. Cincang dipaksa mundur oleh dua mahatinggi suku naga. Mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menang. Zhang Yi menggenggam pedangnya, menatap 4 kesatria tingkat tinggi yang sekarat, lalu tanpa belas kasihan langsung mengaktifkan domain Wuxiang. Keempatnya berjuang mati-matian, meraung mencoba melawan balik, tetapi Zhang Yi menebas mereka satu persatu dengan mudah, mencincang mereka menjadi kepingan. 4 sumber kekuatan yang hampir setara tingkat kesatria hitam kembali ia peroleh. Benar saja, penjarahan dan perang adalah cara tercepat untuk menggabungkan sumber daya. 5 ras besar ini benar-benar orang baik. Zhang Yi pun tak bisa menahan diri untuk menghela napas kagum. Dengan demikian, ia menghemat bertahun-tahun meditasi atau pencarian reruntuhan kuno. Setelah mengatur urusan pengejaran, Zhang Yi perlahan mendarat di Yunqueshan Manor di kota Tianhai, yaitu Benteng Tianhai. Tempat itu memang terkena dampak pertempuran sebelumnya, tetapi di bawah perlindungan formasi pertahanan inti, bangunan utamanya tetap utuh. Ia merapikan pakaian tempurnya yang sedikit kusut, lalu berbalik menatap 2 sosok yang melayang tidak jauh darinya. Bailongxi Yuanmo dan Heilong Yuanjing. 2 mahatinggi suku naga ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan Zhang Yi yang memberi perintah tadi, malah justru menatapnya dengan penuh apresiasi. 2 senior tadi benar-benar terima kasih. Zhang Yi menahan aura membunuh di tubuhnya, dan di wajahnya muncul senyum sopan sambil menangkupkan tangan memberi hormat. Jika bukan karena kalian berdua datang tepat waktu dan menekan Qing Chang, kota Tianhai mungkin benar-benar akan celaka. Dan negara Huaxu kami juga akan berakhir. Itu adalah kenyataan. Meskipun Zhang Yi memiliki kartu truf, tetapi menghadapi serangan penghancur tingkat Qing Chang, mungkin dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Namun kota ini, serta seluruh negara Huaxu, pasti tidak akan bisa dipertahankan. Kau sudah melakukan dengan sangat baik. Tubuh Bailongxi Yuan mau berkelebat, lalu ia sudah tiba di depan Zhang Yi. Gerakannya mengalir seperti awan dan air, tanpa sedikit pun kesan duniawi. Kita memang sekutu, bahkan lebih dari itu, kita adalah rekan yang berbagi kehormatan dan penderitaan. Karena klan Tyrannosaurus telah melanggar aturan, maka klan naga tentu tidak akan tinggal diam. Kemenangan besar negara Huaxu dalam pertempuran ini juga membuat klan naga mendapatkan kehormatan. Di masa depan, saat menghadapi urusan antar bintang lainnya, dalam pandangan ras lain, posisi klan naga akan meningkat beberapa tingkat, sementara klan Tyrannosaurus akan melemah beberapa tingkat. Heilong Yuanjing juga mengangguk, meskipun wajahnya tetap dingin, tetapi rasa dingin di matanya sudah banyak berkurang. Kau melakukannya dengan sangat baik. Dalam beberapa tahun ini, kecepatan pertumbuhanmu bahkan membuatku merasa terkejut. Bisa mendapatkan penilaian seperti itu dari Heilong yang terkenal dengan kekuatan tempurnya, ini benar-benar merupakan kehormatan yang tak tertandingi di bumi. Ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara. Zhang Yi sedikit memiringkan tubuhnya dan membuat isyarat mengundang, lalu tersenyum kepada mereka berdua. Jika kedua senior tidak keberatan, silakan datang ke rumah saya untuk duduk sebentar. Ada beberapa hal yang memang perlu kita bicarakan dengan baik. Memang itulah maksud kami. Bailongxi langsung menyetujui dengan senang hati beberapa saat kemudian. Di Yunque Manor, di ruang penerimaan tamu VIP paling mewah. Di luar jendela besar dari lantai ke langit-langit, pasukan mekanis sedang berkumpul dan bergerak keluar kota, menuju markas besar 4 klan utama untuk melancarkan serangan. Sementara di dalam ruangan, suasananya hangat seperti musim semi, dengan aroma teh yang lembut mengepul. Zhang Yi tidak meminta pelayan biasa untuk melayani, melainkan membiarkan Yang Xia dan Zhou Ke, 2 wanita yang paling dekat dengannya, secara pribadi menyajikan teh. Ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada para penguasa klan naga, tetapi juga cara untuk menunjukkan kekuatan keluarganya kepada mereka. Menghadirkan anggota keluarga untuk menemui tamu adalah bentuk kepercayaan tanpa syarat. Yang Xia mengenakan kipao yang anggun, dengan gerakan elegan menuangkan teh terbaik, Da Hong Pao, untuk ketiganya. Itu adalah barang kelas atas yang disimpan Zhang Yi dari ruang lain, yang sebelum kiamat merupakan barang khusus, teh yang bagus.
Bailongzi menyesapnya perlahan, lalu memuji. Tak kusangka di zaman seperti ini, masih bisa minum teh kuno yang begitu murni. Kau memang tahu cara menikmati hidup. Klan naga dan negara Huaxu memiliki banyak kebiasaan hidup yang serupa, karena kebiasaan tersebut diwariskan oleh klan naga. Minum teh tentu tidak terkecuali. Di dunia yang kacau seperti ini, bisa menikmati secangkir teh yang baik memang merupakan berkah. Lagi pula sekarang semua pohon teh sudah mati. Setiap kaleng teh yang diminum berarti berkurang satu. Zhang Yi tersenyum menanggapi. Kedatangan klan naga bukanlah kebetulan, melainkan rencana Zhang Yi sejak lama. Sebelum kembali ke bumi, untuk mempersiapkan pertempuran melawan 5 klan besar ini, ia sudah lebih dulu berkomunikasi dengan klan naga. Setelah mendapatkan izin mereka dan jaminan dukungan kekuatan militer, barulah Zhang Yi bertindak tanpa menahan diri. Kalau tidak, apakah kau mengira Zhang Yi begitu sombong hingga merasa dirinya tak terkalahkan di dunia dan sembarangan memulai perang? Di era kebangkitan berbagai ras, satu gerakan kecil bisa memicu reaksi besar. Pertempuran antara dua peradaban saja bisa memicu badai besar yang menyebar ke seluruh dunia. Zhang Yi bukan orang yang tidak pernah belajar sejarah modern. Pengetahuan seperti ini tentu ia pahami. Dua senior, sekarang pertempuran pada dasarnya sudah berakhir. Saya ingin tahu, apakah klan naga memiliki arahan untuk langkah selanjutnya? Tentu saja, Bailongzi meletakkan cangkir tehnya dan ekspresinya menjadi serius. Sebenarnya, bahkan tanpa urusan klan Tyrannosaurus ini, kami juga berencana datang mencarimu. Ia menatap Zhang Yi dalam-dalam, seolah ingin menembus hati pemuda itu. Zhang Yi, kali ini kau benar-benar melakukannya dengan luar biasa. Baik dari segi terobosan kekuatan pribadi, maupun peningkatan teknologi keseluruhan negara Huaxu, semuanya jauh melampaui ekspektasi awal kami dari klan naga. Bahkan leluhur kami secara langsung memujimu, mengatakan bahwa kau adalah variabel terbesar di era ini, sekaligus harapan terbesar. Pujian itu terlalu berlebihan. Zhang Yi merendah, tetapi dalam hatinya ia merasa sangat senang. Bisa dipuji oleh naga tua yang telah hidup selama 200 juta tahun, memang merupakan hal yang patut dibanggakan. Tidak, itu bukan pujian yang berlebihan. Hei Long Yuanjing yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Suaranya rendah namun penuh kekuatan. Kau bukan hanya memiliki kekuatan, tetapi juga otak dan juga tekad yang kejam. Untuk menghadapi para peninggalan kuno itu, ini jauh lebih berguna daripada sekadar kekuatan murni. Namun, Bailongzi melanjutkan, matanya menjadi sedikit dalam. Kami datang kali ini terutama untuk memastikan satu hal, yaitu tentang koridor bintang. Mendengar 4 kata itu, suasana di dalam ruangan sedikit membeku. Senyum di wajah Zhang Yi tidak berubah. Hanya saja ia perlahan meletakkan cangkir tehnya. Silakan berbicara, senior. Dalam video proyeksi hologram tadi, sepertinya kau tanpa sengaja membocorkan informasi bahwa di dalam koridor bintang terdapat harta. Bailongzi dengan sengaja menekankan kata tanpa sengaja dengan tatapan setengah tersenyum. Dengan ketelitianmu dalam bertindak, kesalahan tingkat rendah seperti ini tidak mungkin terjadi. Jadi, kau melakukannya dengan sengaja? Menghadapi pertanyaan itu, Zhang Yi sama sekali tidak panik, malah dengan tenang mengangguk. Benar, saya melakukannya dengan sengaja. Meskipun sudah menduga, mendengar pengakuan Zhang Yi yang begitu lugas, Bailongzi tetap menarik napas dingin. Kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Nada suara Bailongzi menjadi serius. Kami klan naga lebih tahu dari siapapun tentang apa itu koridor bintang. Itu adalah kuburan peradaban generasi sebelumnya. Sebuah wilayah terlarang yang dipenuhi ketidakpastian dan kengerian besar. Kau menyebarkan informasi seperti ini, memancing semua ras untuk pergi ke sana, itu sama saja. Mendorong mereka ke dalam lubang api. Melakukan ini sangat mudah memicu kemarahan publik. Jika kebenarannya terungkap, kau akan menjadi musuh seluruh bumi. Musuh seluruh bumi. Zhang Yi mencibir, lalu menggelengkan kepala. Senior, menurut Anda, apakah sekarang saya belum menjadi musuh publik? 5 klan besar ingin membunuh saya, klan Tyrannosaurus ingin memusnahkan saya,
Peradaban kuno lainnya iri dan waspada terhadap saya. Di dunia ini, selain klan naga, siapa lagi yang benar-benar berharap negara Huaxu baik-baik saja? Generasi ke-6 berada dalam posisi yang sangat canggung, entah berapa banyak yang ingin memusnahkan kami. Kalau begitu, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan sebagian ancaman juga merupakan hal yang masuk akal. Di mata Zhang Yi berkilat cahaya dingin, itu adalah tatapan seorang penguasa yang ambisius. Lagi pula, saya tidak berbohong. Di dalam koridor bintang, memang terdapat peninggalan ras bintang, dan memang ada kemungkinan harta karun. Dalam hal ini, saya tidak menipu mereka. Nantinya, apakah mereka pergi atau tidak, itu adalah urusan mereka sendiri.